Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasabi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis ta'lim yang mudah-mudahan dengan majelis ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita tapaki jejaknya. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Di kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan fikih udhiyah yang hari ini sudah tanggal 10 ya? 10 ya? 10 Dzulqa'dah. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi kita akan melaksanakan Idul Adha dan kita akan memotong udhiyah atau binatang kurban ya, binatang kurban. Di kesempatan pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa tema. Salah satunya ada sejarah ya, disyariatkannya udhiyah. Ini sudah kita ambil pelajaran kemarin. Dan kita sudah juga tentang hikmahnya sudah kita ambil pelajaran, pengertiannya juga sudah kita ketahui bersama. Kemudian perbedaan udhiyah dengan kurban. Terakhir ini Pak ya, masih ingat perbedaannya antara udhiyah dengan kurban? Masih ya? Apa perbedaan udhiyah dengan kurban? Dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj 37 dan surat Al-Ma'idah ayat 27. Ya, ini perbedaan udhiyah dan kurban. Kurban dalilnya Al-Ma'idah ayat 27, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qurba kurbanan. Nah, dari sini fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ini dalil kurban. Kemudian dalil udhiyah adalah surat Al-Hajj 37, layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Saja dibagikan kepada masyarakat. Ya, ini perbedaan antara udhiyah dan kurban. Di malam hari ini kita masuk pada hukmul udhiyah atau hukum udhiyah. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil udhiyati ala qaulain. Para ulama ahlul ilmi mereka berbeda pendapat fi hukmil udhiyati, di dalam masalah hukum udhiyah ala qaulaini, atas dua pendapat yang paling besar Pak ya. Dua pendapat yang paling besar. Yang pertama adalah hukum udhiyah menurut sebagian ulama adalah wajibatun alal muassar.
ya hukumnya adalah fardu, wajib ya bagi siapa saja yang dimudahkan atau diberikan keluasan rizki untuk berudhiyah. Yang kedua hukumnya adalah sunatan muakadatan, sunnah muakadah, sunnah yang ditekankan ya, sangat dianjurkan, sunnah muakadah yang berjalin di dalam Quran surat Al-Kautsar, inna fasalli li rabbika wanhar. Karena cuma 3 ayat ya, ayat pertama, 2, dan ketiga. Ini hukum landasan yang berpendapat wajib ya. Ujibu bi anna lil ulama'i fi ta'wilil ayah khamsatu aqwal adharuha annal murada sallallahu annal murada sallalillah wanharlillah. Ini jawaban bagi yang wajib ya. Karena ulama di sini fi ta'wilihil ayah, di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun di Al-Jami' al-Ahkamul Quran dan di beberapa para mufassirin disebutkan ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar itu ada khamsah aqwal, ada 5 pendapat ya, 5 pendapat. Wa adharuha annal murada sallalillah wanharlillah. Di antara 5 pendapat tadi yang paling masyhur, yang paling tampak dekat dengan adalah yang dimaksud dengan shollalillah, yaitu sholat untuk Allah, wanhar dan berudhiyah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang menyebutkan bahwa wajibah alal muasar ya. Kemudian disebutkan juga hadis Jundub bin Sofwan. Hadis Jundub bin Sofwan ini insya Allah akan kita sebutkan di akhir pertemuan Pak, yang kaitan dengan hadis Jundub bin Sofwan dari Barok ya, nanti akan kita jelaskan di akhir. Kemudian yang berpendapat sunnah muakadah itu ada di dalam hadis Ummu Salamah ya, idza adukum ayyudha fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, Allahu Muslim. Siapapun yang hendak berudhiyah, hendak berkurban ya, ketika idza dakhalatil asyru wa aradu, ketika masuk tanggal 1 10 hari pertama ya, maka fala yamassa min sya'rihi, maka tidak diperkenankan, disunahkan untuk memotong sy'r. Sy'r itu apa? Sya'run. Sya'run itu rambut. Sya'run. Kalau jenggot namanya apa bahasa Arabnya? Ayo bahasa Arabnya apa? Janggot bahasa Arabnya apa? Janggotun. Lihyah. Lihyah Pak. Kalau orang Arab itu senang dipegang ini lihyahnya, dilus-lus gini Pak, senang. Kalau orang Jawa dilus-lus gini saru Pak. Saya datang tiba-tiba ngelus jenggotnya. Kalau orang Arab senang Pak. Kalau orang Arab paling tidak suka dipukul atau dipegang bokong, benci mereka, tidak suka ya. Kalau ini apa tadi? Sya'run ya. Maka ketika disunahkan nanti ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka disunahkan bagi yang mudhi. Mudhi itu adalah orang yang ikut berkurban ya, sudah diniatkan untuk berudhiyah, maka disunahkan untuk tidak mengambil apapun, termasuk kuku, termasuk rambut, termasuk kapal yang ada di ini. Nah, biasanya ada di kaki, ada di tangan, ini kapalan lah ya.
Jadi ada kapalnya enggak? Nah, ini enggak boleh diambil ya, disunahkan untuk membiarkan ya, termasuk kumis, termasuk semuanya yang termasuk bulu-bulu yang lain. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai kapan? Sampai binatangnya disembelih. Maka tanya panitia dulu tanggal 10 binatangnya udah dipotong belum gitu kan. Nanti kalau udah dipotong langsung dikabari supaya biar bisa motong. Roda ayyudhiyah ya, barang siapa yang ingin berudhiyah, dalilun annal udhiyata laysat biwajibatin. Ya, ini merupakan adalah sebuah dalil yang dimana udhiyah itu laysat biwajibah, bukan sesuatu yang diwajibkan. Ini pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan pendapat sunnah muakkadah ini diikuti pendapat para sahabat ya, pendapat para sahabat yang menyatakan tidak wajib lebih banyak. Pendapat jumhur ulama dari Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ibnu Hazm dan lain-lain itu juga menyebutkan hal yang sama ya. 2 halaman 334 Abdul Malik bin Sayyid Salim, pengarang bukunya di Shahih Fiqih Sunnah, mengatakan, mengambil kesimpulan dari berbagai macam perdebatan para ulama ya tentang hukmul udhiyah. Beliau mengatakan alladzi yudharu anna adillatal mujibina laysat qawiyatan fil adillati alal wujub wa alaihi fal qawlu qawlu sahabah wa jumhuru ahlul ilm. Yang menyebutkan wajib itu laisat qawiyah fil dalalah ya, bukan pendapat yang kuat menurut landasan dalil-dalilnya ya. Dan ini termasuk pendapatnya para sahabat dan jumhur para ulama ya. Jumhur para ulama ini kesimpulan yang ada di dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah karangan Abdul Malik bin Sayyid Salim, juz kedua halaman 334 ya. Beliau mengambil kesimpulan demikian. Ini tentang hukum udhiyah ya. Jadi mana yang lebih kuat Pak? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Ya, sunnah muakkadah itu maknanya sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi siapapun yang memiliki keluasan, dan saya berpikir begini Pak, melihat realitas dan para cerita-cerita teman-teman saudara-saudara kita di kampung, urusan udhiyah atau kurban itu tidak cukup mampu saja, tidak cukup mampu saja. Di situ ada satu niat yang bisa mendorong orang yang secara akal, hitung-hitungan matematika tidak mampu, itu bisa mampu. Percaya atau tidak percaya, diawali dengan sebuah niat terlebih dahulu ya, niat terlebih dahulu. Ini kuncinya di situ. Banyak orang yang sebenarnya tidak mampu Pak, secara kapasitas income setiap harinya itu dia tidak mampu, tapi karena dia sudah menghadirkan niat itu, dia nanti bisa udhiyah. Jadi yang perlu dihadirkan adalah niat dulu atau rezeki dulu Pak. Nah, niat diawalkan, bismillah hari ini kita mau udhiyah, baru kemudian nanti ya, karena sudah niat dia sudah berusaha untuk menabung, berusaha untuk mengumpulkan ya, dikit demi sedikit ya. Tapi kalau kita sudah tidak punya niat, berarti kan tidak ada upaya Pak. Walaupun dia mampu saja Pak, mesti dia kebutuhannya lebih banyak daripada untuk berkurban, daripada untuk udhiyah. Maka hadirkan niat dulu. Kalau hitung-hitungan matematika itu tidak mesti Pak ya, tidak pasti. Ini kaitan dengan hukmul udhiyah.
Jumhur ulama termasuk di dalam fikih sahih fikih sunnah itu mengatakan yang paling kuat adalah yang sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kemudian kita masuk ke dalam syurutul udhiyah. Syarat udhiyah. Yang pertama, syarat antakuna min bahimatil an'am hiya al-ibil wal baqar wal ghanam, hadza huwal ma'ruf indal Arab. Ini di dalam surat Al-Hajj ya, ayat yang ke-34. Yang pertama adalah binatangnya itu harus min bahimatil an'am, binatang ternak. Ya, binatang ternak, bukan binatang liar. Ya, bukan binatang liar tapi binatang ternak. Ya. Bentuknya yang terkenal di Arab waktu itu adalah al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing. Di sini tidak disebutkan ad-dajjaj. Dajjaj itu apa artinya? Ayam, enggak disebutkan. Ya, hanya unta, bakor, sapi dan kambing. Kebu boleh enggak? Yo, kerbau boleh enggak, Pak? Ya, boleh ya. Kerbau itu dikiaskan dengan al-baqar. Ya, disamakan dengan bakor. Boleh. Kalau di sini banyak kerbaunya apa banyak sapinya? Sapi. Yang banyak kerbaunya daerah mana, Pak? Kudus ya? Kudus apa mana? Hah? Daging kerbau sama daging sapi enak mana, Pak? Kerbau, Pak. Wah, sapi ya tergantung ya yang makan siapa. Ada yang nggak suka daging juga. Yang kedua adalah antablughasin al-mahdudu syar'an. Yang kedua, ini kaitan masih dengan hewannya. Hewannya sudah mencapai usia balik. Oh, lah. Hewan juga balik ternyata, Pak. Baliknya udhiyah ya. Baliknya udhiyah. Kalau kita laki-laki baliknya ada tandanya ya. Ini juga sama. Ya, ada beda-beda ya. Yang pertama unta. Unta itu baliknya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun hijriah. Kalau sapi baliknya 2 tahun. 2 tahun Pak baliknya. Kurang 2 tahunnya harus plus. Jangan sampai tahun ini tahun kedua dipotong hari ini belum boleh. Harus plus besok. Ya, besoknya masa tasyrik kan masih ada tanggal 11, 12 dan 13. Sapi 2 tahun. Makanya kalau hari ini kita mau motong besok tahun depan mau motong sapi, cari usia sapi yang sudah 1 tahun untuk dipotong tahun yang akan datang. Ya, maka wajib mengetahui bagi yang mencari sapi, wajib mengetahui bagi para pedagang sapi, harus tahu itu Pak wajib. Ini usianya berapa Pak? Dia kurang lebih ini 2 tahun sedikit lah. Nah, itu nggak cocok Pak. Kalau kurang lebih harus tahu betul, yakin. Ya, ini 2 tahun lebih ini Ustaz. Gitu. Kambing Jawa 1 tahun. Ya, nanti para ulama beda pendapat ya. Kambing Jawa itu 1 tahun. Kalau domba yang banyak gajinya itu 6 bulan. Ya, yang warnanya putih itu. Kalau kambing Jawa hari ini yang bagus, yang mantap, warna gede itu sekitar harganya 3,5 sampai 4,5. Ya, itu sudah lumayan lah. Kalau 3,5 sudah cukup warna gede besar. Kalau ada yang dapat 3 juta Pak, itu rizki. Ya, rizki. Karena harga pasarannya segitu kurang lebihnya. Kambing Jawa ya. Domba 6 bulan. Kalau domba harganya murah-murah.
bisa ada 2,5, ada yang 2, ya itu domba. Tapi ketika dipotong biasanya gajinya lebih dominan daripada dagingnya. Yang senang gaji, nah itu domba. Ya. Ini kaitan dengan usianya, usia binatangnya. Yang ketiga, antakuna khaliyatan minal uyubi almani'ah. Yang ketiga adalah terbebas dari uyub. Uyub itu jamak dari aibun, cacat. Almani'ah yang dilarang oleh syariat. Apa saja itu? Yang pertama al-auru al-bayyin, matanya juling, matanya tidak melihat, buta, matanya satu picak ya. Picak itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa Indonesianya picak apa, Pak? Buta ya. Buta, Pak. Buta ya, buta sebelah maupun buta semuanya itu tidak boleh ya, jadi dipastikan. Dan para peternak, para petani harus jeli ya, para peternak dan para pembeli harus lebih jeli lagi. Nanti nggak bisa melihat, itu kan bisa dititeni ya, dititik mata. Yang kedua al-marid al-bayyin, sakit yang jelas, misalkan watok-watok, Pak ya, sapi mau dibeli tiba-tiba watok-watok krok gitu, atau kurang sehat Pak, lemes, itu suruh makan tidak mau makan, itu kan kelihatan gitu Pak ya. Sapi itu kalau yang sehat Pak, kalau dikasih rumput itu dia langsung semangat makannya, gamol, kreot itu biasanya sapi sehat. Tapi kalau rumputnya sudah banyak ini ya, padahal belum makan dari pagi itu kan, itu kok lemes, nggak mau makan, paling cuma dijilat-jilat, dijungjung gitu, ini nggak sehat ya, nggak sehat, perlu diperiksakan ke dokter hewan ya, jadi harus sehat sapinya. Kemudian al-irja'u bayyin ya, yang tidak boleh dipakai adalah pincang, kakinya pincang ya, baik pincang karena terjatuh maupun pincang bawaan ya, makanya harus hati-hati nanti para panitia udhiyah harus menjaga sapinya baik-baik. Jangan sampai sebelum dipotong itu sudah patah tulang misalkan ya, maka itu yang bertanggung jawab kalau patah tulang adalah panitia ya, mengganti ya, jatuh dari truk atau jatuh dari kol atau masuk gorong-gorong misalkan nyumpet, nah itu risikonya begitu Pak. Maka cari para ahli yang bisa menaklukkan sapi atau kambing ya. Biasanya kalau ahlinya datang itu Pak, dilus saja gini Pak, itu sudah langsung ditepuk gini, itu langsung jerum, langsung dikes gitu, Pak. Itu kalau sudah ahli Pak ya. Yang keempat adalah al-kasirah allati la tungki, sapinya sudah sepuh banget atau kambingnya, hewannya sudah sepuh banget Pak, terus kakek-kakek ya, sudah sangat sepuh sekali dan tidak memiliki sumsum atau gajih atau kuru banget ya, itu sudah tidak dibolehkan untuk digunakan untuk udhiyah ya, kalau kuru banget. Kan nanti cari yang seger ya, paling tidak yang seger. Yang seger itu ternyata Pak ya, itu ternyata yang seger dilihat itu bukan perutnya. Kalau bapak-bapak nyari sapi yang dilihat besar kecilnya itu perutnya, keliru Pak, karena perut itu isinya ondol, isinya kotoran itu Pak. Jadi jangan dilihat perutnya, tapi yang dilihat apa? Bokongnya Pak. Yang dilihat bokongnya. Itu kalau para pedagang tahu ya, kalau biasa yang nyari sapi Pak, yang dilihat bokongnya. Mesti dia nggak mau lihat dari depan atau dari samping, ngungkuri mesti ngintipi bokong sapi. Oh ini gede bokong ini. Ini dagingnya banyak biasanya Pak, yang besar ini Pak. Dagingnya banyak. Kadang perutnya besar Pak, tapi bokongnya kecil. Nah ini dagingnya sedikit Pak. Nanti dititeni aja ya.
dititeni. Ya, jadi carinya kokong ya. Yang keempat, antakuna malikan lil mudhahi. Binatangnya milik mudhahi. Mudhahi itu orang yang berkurban. Ya. Binatangnya milik yang berkurban, asli miliknya dia. Entah beli, entah utang boleh enggak, Pak? Utang boleh enggak? Sama kurban, Ustaz, utang. Boleh enggak, Pak? Hah? Angsal udah enggak? Angsal udah apa-apa, Pak? Ya. Sama kurban tapi belum punya uangnya gimana? Gitu. Ya udah tak dutangi, gitu, Pak. Nanti nyaurnya 6 bulan kemudian. Berarti bulan apa itu 6 bulan kemudian? Jadi bulan Dzulqa'dah. Bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Nanti masuk bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah lagi korban. Utang lagi, Pak. Boleh utang, Pak, enggak masalah. Ya, korban utang. Nanti insya Allah di pembahasan terakhir ya kaitan dengan utang. Allah yata'allaqa biha haqqun lil ghair fala tasihu at-tadhiyatu bil marhun. Tidak, binatangnya itu tidak ada kepemilikan bareng atau bersama. Ya, misalkan sapi ini, saya punya sapi. Sapi ini kamu kasih makan, nanti hasilnya ini kita bagi dua. Ya, hasil dari modal dibagi dua, misalkan. Ya, kalau ini kan namanya mudharabah ya, mudharabah. Tapi yang tidak boleh itu, Pak, itu yang sering itu, ini kambing kamu pelihara, anak pertama buat kamu, anak kedua buat saya, ini nggak boleh. Ya, ini sapi kamu pelihara, besarkan. Nanti anak pertama buat kamu, anak kedua buat saya, buat pemilik modal. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Di situ ada gharar. Gharar itu sesuatu tidak jelas. Ya. Nanti anak pertama ternyata matanya juling, Pak. Rugi kan? Rugi. Anak kedua ternyata mati. Rugi enggak? Rugi. Ya. Tapi yang boleh itu dengan mudharabah. Ada pemodal, ada peternak. Ya, saya titipkan sapi, nanti bagi dua hasilnya. Ya, kalau beli misalkan modalnya 10 juta, ternyata setahun lagi dijual 20 juta, maka berarti pemodalnya 5 juta, peternaknya 5 juta. Yang 10 juta modal. Ya, modal utama. Paham ya? Itu kaitan dengan harus. Tapi kalau masih kepemilikan dua begitu ya, maka tidak boleh, Pak. Sapi ini nggak boleh dikurbankan. Misalkan saya punya sapinya itu, tapi kita masih ada kaitan dengan si fulan tadi, yang petani tadi yang masih, atau peternak tadi yang masih masih apa namanya? Masih punya hak ya di dalam sapi tadi, karena mudharabah tadi. Maka ini tidak boleh kemudian pemodalnya itu milik sendiri kemudian dipotong sendiri. Tidak diperbolehkan, tidak sah. Ya, dari situ. Ya, ini syarat yang kelima. Kemudian yang keenam adalah ayyudhiya biha fil waqti al mahdud, fil waqti al mahdudi syara'an. Binatangnya disembelih di waktu yang sudah ditentukan secara syariat. Kapan binatang boleh disembelih, Pak? Malam Idul Adha boleh? Belum boleh ya. Malam Idul Adha karena sangat banyak, misalkan 50 atau 25 ekor, kemudian panitia mengambil kesimpulan biar besok sekali selesai, malam ini kita lembur misalkan gitu ya. Potong 10 dulu gitu misalkan. Nah, itu yang dipotong 10 itu nggak jadi kurban, nggak jadi udhiyah.
karena waktunya harus sudah setelah sholat Idul Adha. Ya, boleh. Sampai berapa hari? Idul Adha tanggal 10 ditambah hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13. Berarti ada 4 hari. Hari pertama boleh motong setelah Idul Adha, kemudian ditambah 3 hari hari tasyrik. Kalau misalkan ada 50 ekor, Masjid Cokro Aminoto akan memotong 100 ekor sapi misalkan. Ya, maka itu dibagi menjadi 4 hari, Pak. Hari pertama Idul Adha 25 ekor. Ya. Kemudian hari tasyriknya yang sisanya itu 25 semua. Ya. 100 ekor, Pak, ya. Nah, panitianya sampai itu, Pak. Panitianya berapa kira-kira 100 ekor, Pak? Sekampung. Enggak selesai, kadang malah sekampung, Pak. Ya, kalau sekampung itu ikut semua malah nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena yang separuh kerja, yang separuh lihat, Pak. Ya, kan? Yang separuh lihat bingung mau pegang apa. Karena kalau nggak biasa, Pak, itu bingung dia, Pak. Ya, kalau nggak biasa dia bingung mau apa yang dia lakukan, mau dikerjakan bingung. Habis dipotong itu pertama apa yang harus dikerjakan. Itu kalau nggak biasa megang itu bingung, Pak. Apa motong telinganya dulu gitu kan? Apa kulitnya dulu, setelah kulit selesai misalkan apa dulu yang mau dilepas, itu bingung dia. Jangan sapi lah, kambing dulu lah. Kambing itu kalau sampai salah langkah, Pak, itu sudah jadi salah langkah, itu juga sudah jadi apa, akibatnya fatal juga itu kan. Misalkan bagian apa itu ususnya itu ya, yang baunya luar biasa itu, Pak, itu kalau sudah kepotong saja, Pak, muncrat atau ngalir begitu, ngalirnya ke daging, dagingnya udah mampu, Pak, bau, dagingnya udah jadi daging yang bau. Maka itu kalau nggak biasa itu agak kesulitan. Ondolnya harus dikemanakan itu kan, jeroan-jeroannya ini itu. Jadi disembelih di waktu yang sudah ditentukan secara syar'i. Ini tentang syarat udhiyah atau syarat bagi hewannya. Adapun syurutul mudhi ghairul hajj, yang selain daripada haji, yang pertama syaratnya adalah al-Islam, orang itu muslim. Ya, kalau misalkan ada orang kafir kemudian mau kurban, boleh enggak? Jangan ada orang kafir misalkan, Pak, datang ke masjid, Pak Takmir bilang sama Pak Takmirnya, Pak, saya mau ikut kurban gitu, Pak, sapinya dibawa, yang ngurus nanti panitia, boleh enggak kira-kira? Angsal betul, Pak. Ya, angsal. Kebetulan ini, Pak, sedang kurang-kurang ini, Pak, itu, Pak, ya. Sedang kurang-kurang ini. Asalkan nyembelihnya panitia yang nyembelih sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa, diterima saja, tidak masalah. Ya, diterima saja, nggak masalah. Nggak usah ditanya sapinya kamu agamanya apa, itu nggak usah. Ya, karena dia bukan mukallaf. Mukallaf itu terbebani dengan syariat. Ya, ghairu mukallaf namanya. Hewan itu ghairu mukallaf. Islam itu. Nanti dia dapat pahala enggak? Yang dapat pahala enggak? Bingung jenengan. Dapat pahala enggak, Pak? Ayo, orang kafir kalau berbuat baik dapat pahala enggak? Dapat enggak, Pak? Orang kafir itu, Pak, dia mau ngapa saja berbuat baik ini, dia nggak dapat pahala, Pak. Kenapa? Karena dia belum mendaftar. Ibarat orang mau kuliah, Pak, ya, jenengan tidak daftar kuliah, jenengan ikut di situ belajar, ya ikut belajar gitu, kira-kira nanti dapat ijazah nggak? Nggak dapat ijazah, Pak. Mengapa? Belum daftar. Iya. Sedangkan di Islam pendaftarannya harus asyhadu alla ilaha illallah gitu. Ya, jadi nggak dapat pahala. Kalau orang kafir nggak ada hisab, Pak, langsung. Ya. Yang kedua adalah al-bulugh, sudah balik. Ini syarat mudhi, ya, syarat bagi orang yang berudhiyah atau berkurban. Dia al-bulugh, ya, sudah balik.
Kalau laki-laki berarti usia SD SMP mungkin sekarang udah ya, sampai mimpi ya, sudah mimpi. Kalau perempuan baliknya ada beberapa tanda, satu haid, yang kedua usianya udah 15 tahun, yang ketiga sudah keluar bulu lembut ya, bulu-bulu lembut sudah keluar, yang keempat hamil. Kalau sudah hamil berarti sudah balik ya. Kemudian yang ketiga adalah al-muqaddarah al-maliyah, mampu secara harta ya, secara harta mampu, punya kemampuan ya. Kalau tidak punya kemampuan berarti menerima kurban saja ya, menerima kurban saja. Ini yang keempat. Yang ketiga, yang keempat adalah al-hur. Hur itu terbebas, bebas, bukan budak ya, artinya orang merdeka. Dan yang terakhir adalah al-aqil. Aqil itu orang yang berakal, bukan orang gila. Orang gila tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena orang gila itu orang di luar, tidak punya niat, yang tidak punya ibadah, wiru mukalaf, tidak terbebani dengan syariat ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, syarat bagi mudhahi, bagi yang mau berudhiyah. Maka pastikan Islam, yang kedua pastikan sudah balik, yang ketiga punya kemampuan, yang keempat bukan budak, yang kelima akal, berakal, akalnya sehat. Itu sudah masuk syarat bagi orang yang ingin berudhiyah. Larangan bagi mudhahi. Jam berapa Pak masuk ininya isaknya? 45, kurang 3 menit lagi ya. Ini nanggung kalau mau kita lanjutkan, insya Allah nanti di pekan yang akan datang kita bahas tentang larangan bagi mudhahi ya. Harapannya nanti ini setelah selesai semua, kita kaji semua, kita sudah melaksanakan satu kewajiban Pak. Karena Nabi menyebutkan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, dalam riwayat yang lain ditambah muslimatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Dan yang dimaksud Rasulullah wajib di sini itu ternyata tidak setiap ilmu, tidak semua ilmu. Tapi di dalam Syekh Az-Zarnuji, Burhanuddin Az-Zarnuji, di dalam Ta'limul Muta'alim fit Thariqit Ta'allum menyebutkan ternyata ilmu yang kita butuhkan hari ini. Ya, jadi kalau hari ini sudah mendekati Idul Adha, maka kita wajib untuk thalabul ilmi tentang fikih-fikih Idul Adha. Itu hukumnya wajib. Ya, orang yang mau haji maka dia wajib mengilmui haji dan seterusnya. Dibatasi waktu, insya Allah pekan yang akan datang kita bahas tentang larangan bagi mudhahi. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.